Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Supayadi di channel Ceko Mat UNES. Kali ini kita akan membahas tentang soal dan jawaban seleksi guru P3K tahun 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ujian seleksi P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasarnya, hanya SKB, seleksi kompetensi bidang atau teknis. Nih, tipe-tipenya, tipe konten untuk ujian P3K. Pertama, yaitu kompetensi teknis, sesuai mata pelajaran, butir soalnya ada 50 soal, waktunya adalah 60 menit. Untuk yang kedua, kalian akan diuji dengan tes bakat skolastik atau penalaran. Butir soalnya ada 40 soal, waktunya adalah 60 menit. Ini kalau bobotnya adalah 60%. Setelah kalian lolos di kompetensi teknis dan tes bakat skolastik, langkah selanjutnya yaitu ujian manajerial, sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Untuk manajerial, butir soalnya ada 30 soal, waktunya adalah 25 menit. Untuk sosiokultural, butir soalnya 20 soal, waktunya 15 menit. Untuk pertanyaan wawancara dijawab secara tertulis, butir soalnya ada 10 soal, waktu pengerjaannya 10 menit. Ini bobotnya adalah 40%. Gitu ya teman-teman. Kita akan belajar tentang seleksi kompetensi bidang atau teknisnya. Kompetensi teknis berkaitan dengan pedagogiknya. Ya, kompetensi teknis itu ada pedagogik dan profesionalnya. Kita yang pedagogik dulu. Oke teman-teman, yuk simak baik-baik teman-teman. Cekidot. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi, lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya. Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif, B. Kemampuan interaksional, C. Kemampuan integrasi diri, D. Kemampuan komunikatif. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah yang ya betul, yang A. Kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah konstruksi proses berpikir, termasuk mengingat, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan sejak kecil menuju remaja hingga dewasa. Untuk kemampuan interaksional adalah kemampuan dalam berinteraksi dengan artian memiliki dialog aktif dengan yang lain. Kemampuan ini menerapkan bahwa belajar tidak sekedar mengumpulkan fakta, tetapi lebih kepada pengalaman dalam mengerti fakta yang diinterpretasikan ke dalam keseluruhan konteks kehidupan. Kemampuan integrasi diri adalah kemampuan mengolah diri untuk teguh dalam mempertahankan prinsip dan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai moral. Kemampuan komunikatif merujuk kepada kemampuan menggunakan bentuk-bentuk bahasa, kalimat, frase, dan kata, secara lisan atau tulisan yang sesuai dengan situasi dan konteks, dan mempunyai makna yang wajar untuk berkomunikasi dalam suatu kondisi. Soal nomor 2. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP kecuali A. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan sumber materi pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. B. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. C. Menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. D. Penilaian dengan sistem pengujian monistik didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang B. Penilaian dengan sistem pengujian monistik didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Karena pada dasarnya unsur-unsur dalam penyusunan RPP
terkait penilaian harus memiliki sistem pengujian yang menyeluruh dan berkelanjutan, didasarkan pada sistem pengujian yang digabungkan selaras dengan pengembangan silabus. Oke, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang D ya, teman-teman, yang kecuali. Nomor 3, mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan yang disengaja dan tidak disengaja, keadaan dan kendala tindakan, bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya. Merupakan kegiatan PTK dalam langkah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan. Yang tepat menurut teman-teman adalah ya, betul. Jawabannya adalah observasi. Observasi adalah pengamatan masalah untuk mengetahui proses tindakan dan pengaruh tindakan terhadap suatu masalah untuk mengumpulkan data. Untuk yang refleksi adalah merundungkan kembali tindakan perbaikan dan dampaknya serta mencari jalan keluar untuk tindakan lanjut PTK. Untuk yang perencanaan adalah merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah atau untuk meningkatkan keadaan sekarang berdasarkan hasil observasi. Pelaksanaan adalah melaksanakan tindakan yang sudah dirancang berdasarkan tahap perencanaan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang observasi ya teman-teman. Soal nomor 4, seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan belajar dalam hal A. Kesulitan akademis, B. Gangguan simbolik, C. Gangguan non-simbolik, D. Gangguan sosial. Jawaban yang tepat adalah yang B. Simbolik, ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek, sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Kalau kesulitan akademis, meliputi kesulitan membaca, kesulitan menulis, dan kesulitan berhitung. Itu yang akademis. Kalau kesulitan non-simbolik adalah ketidakmampuan anak untuk memahami isi pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Kalau gangguan sosial emosional yaitu gangguan yang berasal dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Oke, jadi kalau peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar, maka jawabannya adalah yang simbolik. Ketidakmampuan anak untuk dapat memahami suatu objek, sekalipun ia tidak memiliki kelainan pada organ tubuhnya. Soal nomor 5, kompetensi yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor A. 13 tahun 2005, B. 14 tahun 2005, C. 15 tahun 2005, D. 16 tahun 2005. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah iya, betul, yang B. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. Oke, kita bahas soal berikutnya. Nomor 6. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru adalah A. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. B. Guru harus dapat menggunakan proses instruksional yang tepat. C. Guru harus mengenal kemampuan peserta didik. D. Guru harus merumuskan tujuan pembelajaran. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang iya, betul, yang
Menurut Paul Suparno, kompetensi kepribadian yang harus dimiliki seorang guru adalah: 1. Guru harus bermoral dan beriman. Yang kedua, guru harus memiliki aktualisasi diri yang tinggi. Yang ketiga, guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang keempat, guru harus terus mengembangkan pengetahuan. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Guru harus mempunyai aktualisasi diri yang tinggi. Soal nomor 7. Faktor eksternal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik adalah: A. Kurikulum sekolah. B. Sikap terhadap belajar. C. Mengolah bahan ajar. D. Cita-cita siswa. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah: ya, betul. Jawabannya adalah yang A. Faktor-faktornya, faktor-faktor eksternal. 1. Guru sebagai pembina siswa belajar. Yang kedua, sarana dan prasarana pembelajaran. Yang ketiga, kebijakan penilaian. Yang keempat, lingkungan sosial siswa di sekolah. Yang kelima, kurikulum sekolah. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, kurikulum sekolah. Soal nomor 8. Fungsi guru sebagai fasilitator dan sekaligus sebagai motivator maksudnya adalah: A. Guru memfasilitasi semua yang dibutuhkan oleh peserta didik. B. Guru sebagai penyemangat peserta didik dalam proses pembelajaran. C. Guru dapat membangun atmosfer pembelajaran yang baik serta dapat menjadi mediator bagi peserta didik. D. Guru dapat membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah: iya, betul, yang D. Guru dapat membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran. Fungsi guru sebagai fasilitator dan motivator adalah membangun suasana belajar dengan berbagai instruksi dan prosedur pembelajaran yang akhirnya mampu membangun semangat dan minat belajar. Soal nomor 9. Metode penyampaian materi dengan cara membawa langsung anak didik langsung ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengamati atau mengalami secara langsung merupakan definisi dari metode: A. Metode latihan. B. Metode karya wisata. C. Metode tanya jawab. D. Metode demonstrasi. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah: ya, jawaban yang tepat adalah metode karya wisata. Metode karya wisata adalah penyampaian materi dengan cara membawa langsung ke objek di luar kelas atau di lingkungan kehidupan nyata agar siswa dapat mengalami dan mengamati secara langsung. Metode latihan adalah metode penyampaian materi melalui upaya penanaman terhadap kebiasaan-kebiasaan tertentu. Metode tanya jawab merupakan cara penyampaian materi pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang harus dijawab oleh anak didik. Metode demonstrasi, metode pembelajaran dengan cara memperlihatkan suatu proses atau cara suatu benda yang berkaitan dengan bahan pelajaran. Metode ceramah, metode penyampaian materi dari guru kepada siswa dengan cara guru menyampaikan materi melalui bahasa lisan, baik verbal maupun nonverbal. Soal nomor 10. Berikut ini yang tidak termasuk fungsi evaluasi adalah: A. Fungsi psikologis. B. Fungsi selektif. C. Fungsi didaktis. D. Fungsi administratif. Jawaban yang tepat menurut teman-teman adalah: iya, jawabannya adalah yang B. Menurut Surya Brata 1986 menjelaskan fungsi evaluasi hasil belajar meliputi: 1. Fungsi psikologis. 2. Fungsi didaktis. Yang ketiga, fungsi administratif.
Berarti yang di soal ini yang tidak adalah fungsi selektif. Untuk fungsi psikologis, yaitu agar siswa memperoleh kepastian tentang status di dalam kelasnya. Kalau fungsi didaktis, bagi anak didik, keberhasilan maupun kegagalan belajar akan berpengaruh besar pada usaha-usaha berikutnya. Fungsi administratif, dengan adanya penilaian dalam bentuk rapor, akan dapat dipenuhi berbagai fungsi administratif. Oke ya, teman-teman. Pendidik dalam menyusun komponen RPP, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RPP. Mengenai komponen yang penilaian, pengayaan, dan remedial, hal tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan A. Partisipasi peserta didik. B. Pengembangan budaya belajar peserta didik. C. Penilaian hasil belajar peserta didik. D. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut. E. Peningkatan hasil belajar peserta didik. Jawabannya adalah D. Pemberian umpan balik dan tindakan lanjut. Sesuai prinsip-prinsip penyusunan RPP, lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Program tahunan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Program tahunan dipersiapkan dan dikembangkan oleh guru sebelum tahun pelajaran dimulai. Komponen yang terdapat dalam sebuah prota atau program tahunan adalah A. Standar kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. B. Identitas, standar kompetensi, IPK, materi pokok, dan alokasi waktu. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, IPK, materi pokok, dan alokasi waktu. D. Identitas, standar kompetensi, kompetensi dasar, bulan, dan minggu efektif, dan alokasi waktu. E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Dari A sampai E, jawabannya yang tepat adalah E. Identitas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, alokasi waktu. Dalam penyusunan prota, komponen yang harus tersedia adalah identitas, yaitu mata pelajaran, kelas, tahun pelajaran. Untuk format isian, ada semester, standar kompetensi dasar, materi pokok, dan alokasi waktu. Soal selanjutnya. Remedial merupakan suatu bantuan untuk mengatasi kesulitan belajar. Salah satu fungsi remedial adalah fungsi korektif. Pernyataan yang paling tepat dari fungsi korektif adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. B. Memungkinkan guru, siswa, atau pihak-pihak lainnya akan dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif mengenai pribadi siswa. C. Membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya, proses pembelajaran. Artinya, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuannya sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin besar. D. Memperkaya proses pembelajaran sehingga materi yang disampaikan dalam pengajaran regulasi akan dapat diperoleh melalui pengajaran remedial. E. Akan dapat diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan waktu yang efektif dan efisien. Jawaban yang tepat adalah A. Perbaikan terhadap hal-hal yang dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Fungsi remedial teaching yaitu fungsi korektif. Artinya, melalui pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Fungsi penyesuaian, yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu siswa untuk menyesuaikan dirinya terhadap tuntutan belajar.
sehingga murid dapat belajar sesuai dengan keadaan, kemampuan pribadinya, sehingga mempunyai peluang yang besar untuk meroleh hasil belajar yang lebih baik. Fungsi pemahaman artinya dari pihak guru, siswa, atau pihak lainnya dapat membantu siswa. Fungsi pemahaman agar dalam pengajaran remedial memungkinkan guru, murid, dan pihak-pihak lainnya dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pribadi guru. Diharapkan murid juga dapat lebih memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak lainnya dapat lebih memahami akan keadaan pribadi muridnya. Fungsi pengayaan dimaksud agar remedial teaching dapat memperkaya proses pembelajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam pelajaran reguler dapat diperoleh melalui remedial teaching. Pengayaan dapat terletak dalam segi metode yang dipergunakan dalam pengajaran perbaikan, sehingga hasil yang diperoleh lebih banyak, lebih dalam, atau prestasi belajar yang lebih kaya. Fungsi akselerasi adalah agar remedial teaching dapat mempercepat proses belajar mengajar lebih dalam, artinya waktu maupun materi. Misalnya, murid yang tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajar mengajarnya melalui pengajaran remedial. Mengejutnya, pengajaran remedial dapat mempercepat proses belajar baik dari segi waktu maupun segi materi, sehingga dapat menunjang pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Yang nomor 6, fungsi terapeutik secara langsung maupun tidak mengajar remedial, memperbaiki atau menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang. Penyembuhan ini dapat menunjang prestasi belajar dan pencapaian prestasi yang baik dalam mempengaruhi pribadi atau timbal balik. Dari uraian di atas menjadi jelas bahwa fungsi pembelajaran remedial adalah untuk membantu guru dalam mengatasi siswa mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Soal selanjutnya, proses umum penilaian hasil belajar oleh pendidik salah satunya adalah akuntabel. Yang dimaksud dengan akuntabel adalah A. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. B. Penilaian didasarkan secara berencana, bertahap, dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. C. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. D. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. E. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Jawabannya adalah A. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. Penilaian otentik sedapat mungkin dapat menggambarkan A. Sikap peserta didik, B. Pengetahuan peserta didik, C. Keterampilan peserta didik, D. Sikap dan pengetahuan peserta didik, E. Sikap pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Dari A sampai E, jawaban yang tepat adalah E. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Penilaian autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melaksanakan tugas pada situasi yang sesungguhnya. Ciri khusus penilaian autentik ada 1. Melibatkan kegiatan yang mencerminkan dunia nyata yang dilakukan untuk keperluan penilaian. 2. Menggunakan data yang diperoleh dengan berbagai teknik dan instrumen. Terdapat siswa yang mengeluh kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai, juga anak orang berada, sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, Anda A. Memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan
dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam bekerja kelompok. C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Oke, dari A, B, C, dan E, jawabannya adalah yang B. Alasannya, karena proses pembelajaran efektif, kalau dari pernyataan, karena guru tidak sekedar memantau, tapi juga melakukan dan menginformasikan hasil evaluasi pembelajarannya. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam bekerja kelompok. Oke ya, mudah dipahami ya. Lanjut ya. Ayu adalah siswa yang pendiam dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Ayu dengan membiarkan saja karena masing-masing siswa dapat berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada Ayu bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing Ayu untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Jawabannya adalah E. Karena apa? Prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan, jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagaimana akademiknya. Jadi, jawaban yang tepat adalah membimbing Ayu untuk meningkatkan prestasi akademiknya, disertai memfasilitasi bakat menari agar berkembang secara optimal. Ayo kita bahas soal berikutnya. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran. Pada setiap tahun ajaran tertentu, silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat hal-hal berikut kecuali A. Kompetensi dasar, B. Materi pembelajaran, C. Kegiatan pembelajaran, D. Sumber belajar, E. Indikator pencapaian kompetensi. Kecuali loh ya. Kecuali jawabannya adalah yang E. Indikator pencapaian kompetensi. Pembahasannya adalah silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pembelajaran. Silabus paling sedikit memuat 1. Identitas mata pelajaran, 2. Identitas sekolah meliputi nama, persatuan pendidikan, dan kelas. 3. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorikal mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan terkait muatan suatu mata pelajaran. Tema untuk kelas SD atau MI. Materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan.
dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. 8. Penilaian merupakan pengumpulan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. 9. Alokasi waktu sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk suatu semester atau 1 tahun. Yang 10. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak elektronik, alam sekitar, sumber belajar lainnya yang relevan. Ayo kita bahas soal berikutnya. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusun rencana pembelajaran. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam pengembangan silabus. Di antaranya adalah ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, aktual, memadai, fleksibel, dan menyeluruh. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus yang dimaksud adalah A. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajak, taat asas, antara KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai keilmuannya. E. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus maksudnya adalah jawaban yang tepat dari option A, B, C, dan E adalah yang D. Jawabannya adalah D. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Mengapa demikian? Pembahasannya adalah dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan berbagai prinsip. Prinsip tersebut merupakan kaidah yang akan menjiwai proses pembelajaran. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar pengembangan silabus. Di antaranya adalah pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Ini ilmiah. Yang kedua adalah relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, ekonomi, dan spiritual peserta didik. Sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional mencapai kompetensi. Konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajak atas asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memadai. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Aktual dan kontekstual. Cakupan indikator mencari pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, sistem penilaian, memperhatikan perkembangan ilmu teknologi, seni mukhtakhir,
dan kehidupan nyata dan peristiwaan yang terjadi. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi kerabanan peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotorik.